Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SD Lab School Fiqh UMJ, khususnya Ananda kelas 6. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Quran, Surat Abasa dan Tajwid. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari Al-Quran. Surat apa teman-teman? Masih ada ingat? Surat Al-Infitar, At-Takwir, dan yang terakhir adalah Surat Abasa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui atau pelafalan dengan baik dan benar Quran Surat Abasa. Cara membacanya, penyebutan huruf-hurufnya, makhrijul hurufnya, dan hukum bacaannya. Selanjutnya, dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Abasa. Kalau mengetahui isi kandungannya, berarti teman-teman sudah mempelajari artinya, minimal ayat 1 sampai 10. Dan yang ketiga, teman-teman kelas 6, mengetahui hukum bacaan mim mati atau mim sukun pada Quran Surat Abasa. Nah, selanjutnya materinya ada dua. Materi yang pertama adalah Quran Surat Abasa dan hukum bacaan mim sukun. Quran Surat Abasa dan hukum bacaan mim sukun. Quran Surat Abasa apa aja? Kita mengetahui bacaannya, memahami isi kandungannya, dan mempelajari artinya. Hukum bacaan mim sukun apa saja? Nah, itu teman-teman sudah mempelajarinya ya. Ada 3. Idgham mutamasilain atau idgham mimi, dan ikhfa syafawi serta izhar syafawi. Nah, kita harus mengenal surat Abasa. Surat Abasa itu surat apa? Surat Makkiyah atau Madaniyah? Nah, surat Abasa adalah surat Makkiyah. Ya, diambil dari ayat pertama, Abasa, artinya bermuka masam. Urutan surat yang keberapa? Urutan surat yang ke-80, terdiri dari 40 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Abasa ini diturunkan setelah surat An-Najm. Ya. Ini ada penjelasannya teman-teman. Kenapa surat ini diturunkan? Biasanya ada kisah di dalamnya. Nah, ini mengisahkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, teman-teman. Seorang sahabat yang buta, yang mengharapkan apa? Mengharapkan bacaan surat. Apakah yang turun pada hari itu ingin dibacakan kepada Ummi Maktum. Namun Rasulullah bermuka masam. Akhirnya Allah menegurnya langsung melalui surat Abasa. Inilah kelebihannya Nabi baginda Rasulullah SAW. Bila dia mempunyai kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunlah ayat surat Abasa. Nah, Quran Surat Abasa, mari kita bersama-sama membacanya. Kita mulai dengan ta'awudz atau isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Sadaqallahul azim. Mari kita mengetahui arti Quran surat Abasa ayat 1 sampai 5. Abasa wa tawalla, artinya dia Muhammad. Di sini ada Muhammad ya. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Maksud teguran yang kedua. Ayat kedua, anja'ahul a'ma, artinya anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Ja'ahul a'ma, orang yang buta ya. Ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Apa arti teman-teman wa ma yudrika la'allahu yadzakka? Artinya, tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Nah, tahu kamu Rasulullah, barangkali yang datang kepadamu ini ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajar itu memberi manfaat kepadanya. Ayat terakhir atau ayat kelima, amma manistana, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup. Nah, Quran surat Abasa. Selanjutnya teman-teman, isi kandungan Quran surat Abasa. Apa isi kandungan surat Abasa? Jelas. Di sini ada 3. Yang pertama, Allah menegur Rasulullah. Bagaimana Allah menegur Rasulullah? Nah, ketika datang Ummi Maktum teman-teman, sahabat hendak meminta nasihat, minta wejangan kepada Rasulullah. Nah, melalui surat Abasa, Allah juga mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak bermuka masam. Ini kejadian oleh baginda Rasulullah. Jadi menandakan baginda Rasulullah itu manusia biasa. Terkadang juga punya salah dan hilaf. Nah teman-teman, teguran ini langsung mengangkat diri Rasulullah dan meminta ampun, dan langsung membacakan surat kepada Ummi Maktum. Nah, dan pelajaran buat kita agar kita tidak bermuka masam kepada siapapun. Nah, apalagi kepada kedua orang tua kita. Nah, usahakanlah teman-teman agar teman-teman selalu bermuka ceria ya, muka seri-seri dan tidak bermuka masam. Selanjutnya yang kedua, Allah mengingatkan manusia yang berbuat sombong. Nah, kenapa? Karena kesombongan itu perbuatan setan teman-teman. Nah, padahal kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah kembali ya. Kesombongan yang dilakukan manusia seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yaitu menolak kebenaran dan tidak mau mengikuti serta merendahkan dan meremehkan orang lain. Nah, di sini penjelasan sangat besar, meremehkan orang lain, merendahkan dan tidak menolak keyakinan ajaran agama Islam. Itulah termasuk orang-orang yang sombong, tidak membuka dirinya dengan tauhid, tidak membuka dirinya dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingatkan manusia yang berbuat sombong langsung ditegur dalam surat Abasa. Selanjutnya, poin yang ketiga, keadaan manusia di hari kiamat. Bagaimana sih gambaran keadaan manusia di hari kiamat dalam surat Abasa? Nah, gambaran di hari kiamat itu manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa? Orang yang beriman digambarkan dalam surah Abasa itu wajahnya berseri-seri. Karena apa? Karena amal soleh yang dilakukan teman-teman. Amal soleh yang dikerjakan terus-menerus. Serta pahala surga yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan yang kedua, ada orang-orang kafir. Bagaimana gambaran orang kafir dalam surah Abasa? Gambaran orang kafir itu wajahnya tertutup debu.
dan penuh kegelapan, karena mereka menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan dan dia mendapatkan balasan di akhirat, tentunya kekal di neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Itu keadaan manusia di hari kiamat yang dijelaskan dalam surat Abasa. Paham sampai di sini? Nah, ini teman-teman, lanjut hukum mim mati, yaitu idhar syafawi, idgham mutamasilain, dan ikhfa syafawi. Ada 3. Selanjutnya idgham mutamasilain atau idgham mimi. Nah, yaitu apabila ada huruf mim sukun. Nah, ini mim sukunnya bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim juga. Cara membacanya sempurna dengan didengungkan. Ingat, cara membacanya sempurna dan dengan didengungkan. Contoh bacaannya. Nah, perhatikan teman-teman. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, contohnya, bukan mim sukun ya, yang penting mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya, anfusihim min. Nah, anfusihim min, ini bergaris. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Intinya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi idgham mutamasilain atau idgham mimi ini hurufnya 1. Ya, idgham mutamasilain. Nah, contoh yang lebih banyak. Nah, ini lebih jelas karena ada tanda merah mim sukun, depannya ada huruf mim. Mislahum ma'ahum. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ajrahum marrataini. Nah, ajrahum marrataini. Jadi didengungkan dengan sempurna dengungnya, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, disimak ya. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Kazal ulang sampai 2 kali biar paham. Di sini tanda merah Kazal jelaskan, udah Kazal merahin biar terlihat jelas. Di depannya bertemu dengan huruf mim. Fi qulubihim maradun. Nah, selanjutnya contoh yang keempat. Wa in kuntum marada. Nah, mim sukun bertemu dengan mim, didengungkan dengan secara sempurna. Itu idgham mutamasilain, dan teman-teman bisa mengulang-ulangnya dan mencari contohnya di hukum di surat-surat yang kita pelajari. Surat Al-A'la, At-Tariq, surat Abasa. Nah, surat Abasa, dilihat di sana surat Abasa ada enggak contoh hukum bacaan idgham mutamasilain. Nah, selanjutnya ikhfa syafawi, yaitu apabila ada huruf mim sukun, lagi-lagi mim sukun, karena kita belajar hukum bacaan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, itu ikhfa syafawi, hurufnya ada 1, yaitu huruf ba. Cara membacanya samar-samar dan didengungkan. Nah, contohnya adalah apabila ada huruf ikhfa syafawi, huruf syafawi ini ba bertemu dengan mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu ikhfa syafawi. Apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan ba, maka dibacanya samar-samar. Wa ma hum, kesamar-samar ya, tidak terlalu jelas tapi samar-samar. Wa ma hum bi kharijina. Nah, samar-samar dan didengungkan sedikit tapi tidak terlalu dengung seperti mim sukun bertemu dengan mim. Wa ma hum bi kharijina. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini dia. Garizal akan berikan 5 contoh biar tambah paham. Wa may ya'tasim billah, itu melebur ke huruf ba. Wa may ya'tasim billah.
Jadi billah ini la Allahnya ditipiskan. Wa ma hum bi kharijina. Jadi mimnya agak lebur ke huruf ba. Selanjutnya contoh yang ketiga. Taqikum ba'sakum. Nah, jadi mim sukun ini agak melebur ke huruf ba. Wahum bada'ukum. Nah, wahum bada'ukum. Nah, selanjutnya contoh yang kelima. Anfusakum bittikhadikum. Nah, ini yang dimerah-merahkan contohnya mim sukun bertemu dengan ba, 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 mim sukun bertemu dengan ba. Itu disebut ikhfa syafawi, dibaca samar-samar dan didengungkan. Nah, paham sampai di sini? Udah dua. Ya. Kita sudah ke ikhfa syafawi. Nah, selanjutnya izhar syafawi. Tadi idgham mutamasilain, ikhfa syafawi, sekarang izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Yaitu apabila ada huruf mim sukun. Nah, ini mim sukunnya bertemu dengan huruf banyak. Kita sebutkan satu-satu. Alif, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, zod, to, zo, ain, ghain, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, yang Kak Rizal merahkan huruf ba dan huruf mim itu bukan huruf izhar syafawi. Huruf ba tadi huruf siapa? Ikhfa syafawi. Kalau huruf mim huruf idgham mutamasilain. Jelas? Nah, selanjutnya contohnya. Nah, kita melihat contohnya. Contohnya di sini ada 4. Nah, ingat cara membacanya, izhar jelas, dibaca jelas. Ya. Perhatikan. Fi amwalihim haqqun. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan waw. Ingat, mim sukun bertemu dengan waw. Yang penting bukan ba dan mim. Jadi dibaca jelas karena izhar syafawi. Fi amwalihim haqqun. Am ja'alu, mim sukun bertemu dengan jim. Jelas. Ka'amsali la'allakum tattaqun. Nah, ini contohnya huruf izhar syafawi. Dan teman-teman boleh melihat contohnya di bacaan Quran surat Abasa. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat buku juga halaman 16 dan halaman 17 tentang hukum bacaan mim sukun. Yang mana hukum bacaan mim sukun? Nah, teman-teman sudah mempelajarinya. Tolong video ini diulang-ulang, dipahami betul. Nah, cara bacanya jelas tanpa didengungkan. Itu izhar syafawi. Nah, hurufnya huruf hijaiyah semuanya kecuali 2, huruf ba dan mim. Nah, ini adalah bagannya teman-teman. Bagannya ini hukum mim sukun. Kenapa kalian taruh di belakang? Biar kalian bisa mempelajari dengan step by step, satu-satu ya. Kita pelajari ikhfa syafawi, idgham mutamasilain dan izhar syafawi. Hukum mim sukun kita pelajari ada 2, ikhfa syafawi, idgham mutamasilain dan izhar syafawi. Izhar syafawi ini hurufnya, idgham mutamasilain ini hurufnya, dan ikhfa syafawi ini hurufnya. Perhatikan baik-baik. Hurufnya ba, hurufnya idgham mutamasilain hurufnya mim, dan izhar syafawi ini semuanya hurufnya. Dan contoh-contohnya. Jelas tentang pelajaran hukum bacaan ilmu tajwid. Nah, teman-teman, mungkin Kak Rizal sekian dan terima kasih atas teman-teman memperhatikan video ini dengan jelas. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman bisa mengulang-ulang di rumah ya, cara membaca, cara membacanya, memahami kandungan serta memahami hukum bacaannya. Kurang lebihnya Kak Zal mohon maaf. Kelebihannya datangnya dari Allah, kekurangannya datangnya pribadi
Kak Rizal sendiri. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.